Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Gemi Regina dengan nomor induk mahasiswa 200511414139. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas literasi digital. Pembahasan yang akan saya bahas dalam video ini yaitu tentang literasi digital itu sendiri. Apakah kalian tahu apa itu arti dari literasi digital? Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cermat, tepat, dan patuh terhadap hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Literasi digital juga merupakan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau sering kita sebut dengan TIK. Gunanya untuk mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan yang kognitif dan teknikal. Literasi digital lebih cenderung pada hal-hal yang terkait dengan keterampilan teknis dan juga berfokus pada aspek kognitif dan sosial emosional dalam dunia maupun dalam lingkungan digital. Literasi digital merupakan respon terhadap perkembangan teknologi dalam menggunakan media untuk mendukung masyarakat memiliki kemampuan membaca serta meningkatkan keinginan masyarakat untuk membaca. Literasi digital ini terdapat beberapa elemen yang dapat mengembangkan literasi digital. Yang pertama yaitu kultural. Kemampuan kultural ini adalah kemampuan untuk memahami berbagai konteks di dalam dunia digital. Yang kedua yaitu kognitif, artinya daya pikir dalam menganalisis dan menilai suatu konten. Yang ketiga yaitu konstruktif, artinya menciptakan ulang sesuatu dengan ahli dan aktual. Yang keempat, komunikatif, artinya paham bagaimana sistem jaringan komunikasi digital itu. Yang kelima yaitu percaya diri dan bertanggung jawab. Yang keenam, melakukan hal baru dengan cara yang kreatif dan inovatif. Yang ketujuh, krisis dalam melihat konten, serta yang ke-8 adalah bertanggung jawab secara sosial. Literasi digital ini pastinya mempunyai manfaat. Jadi saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari literasi digital. Yang pertama adalah memperoleh informasi dengan cepat. Mampu menggunakan teknologi membuat kita memperoleh informasi dengan cepat dibandingkan dengan cara harus mencari melalui buku. Contohnya tuh misalnya kita ingin mencari informasi di internet. Jadi di HP kita tinggal mengetik di Google apa informasi yang ingin kita cari. Jadi informasi tersebut akan dengan cepat keluar dengan sendirinya. Yang kedua yaitu belajar lebih cepat. Hal ini dapat dilihat dari belajar bahasa asing, misalnya bahasa Inggris. Ketika kita mencari arti dari suatu kata akan lebih cepat dengan mencari di internet ataupun dengan bantuan aplikasi daripada harus belajar melalui media cetak atau buku. Yang ketiga yaitu menghemat uang. Kemampuan menggunakan internet dapat membantu penggunanya untuk memperoleh informasi secara gratis. Yang keempat yaitu selalu mengetahui informasi terkini. Internet dan aplikasi terkini membuat penggunanya lebih mudah untuk mengetahui informasi apa yang sedang dibicarakan. Yang selanjutnya mempermudah proses komunikasi. Mampu menggunakan aplikasi komunikasi seperti Line, WhatsApp, Telegram, Skype, dan lain-lain. Itu aplikasi mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia. Selanjutnya mengetahui cara menjaga privasi dalam dunia online. Literasi digital membantu kita untuk lebih pandai dalam menjaga privasi. Juga membantu kita untuk mengetahui batas dalam menampilkan identitas online untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jadi sewajarnya aja kalau misalnya mengumbar suatu hal di sosial media. Selanjutnya, menjaga segala jenis cybercrime. Memberi pengetahuan kepada kita dalam melakukan self-filtering, gunanya untuk menghindari segala ketentuan jahat, segala bentuk kejahatan. Jadi kita harus pandai memilah-milah segala jenis pengetahuan yang kita terima itu. Jangan asal terima-terima aja. Terus mengenal ciri-ciri situs atau konten palsu. Literasi digital menuntut kita untuk menjadi pengguna teknologi yang cerdas. Dalam hal ini dapat memilah mana informasi yang benar sesuai fakta
nyata dan yang mana hanya karangan belaka, sehingga dapat membantu kita agar terhindar dari segala jenis penipuan online. Literasi digital membuat individu dapat membuat keputusan yang lebih baik dari biasanya, karena ia memungkinkan kita mampu untuk mencari informasi, mempelajari, menganalisis dan membandingkannya kapan saja. Jika individu mampu membuat keputusan hingga ia bertindak, maka sebenarnya ia telah memperoleh informasi yang bernilai. Informasi itu sekarang dapat dengan mudah ditemukan di media digital dibandingkan media offline. Contohnya saja, jika kita diundang ke suatu acara, sebelum kita datang pastinya kita akan mencari atau meresearch apapun informasi tentang pesta itu sebelum kita datang. Jadi pesta itu apakah jelas atau tidak asal-usulnya. Contoh lainnya, misalnya kita ingin memasak suatu masakan, tetapi kita tidak tahu cara memasaknya. Jadi kita itu akan bertanya kepada orang yang lebih tahu. Tetapi sekarang jika kita belum tahu cara memasaknya, kita tinggal mencarinya di internet. Bahkan jika kita ingin mencarinya dalam bentuk video, kita tinggal mencarinya di YouTube. Nah, itu contoh beberapa hebatnya dari penggunaan media digital. Selanjutnya, literasi digital media mempermudah semua orang dalam melakukan pekerjaan maupun tugas. Kebanyakan pekerjaan saat ini membutuhkan beberapa bentuk keterampilan komputer. Dengan literasi digital, maka ini dapat membantu pekerjaan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan komputer, misalnya Microsoft Word, PowerPoint, atau bahkan aplikasi manajemen dokumen ilmiah seperti menggunakan Mendeley atau Zotero. Tadi kita sudah berbicara tentang manfaatnya. Tentunya literasi digital ini juga mempunyai dampak negatifnya. Jadi saya akan menjelaskan beberapa dampak negatif dari literasi digital. Yang pertama yaitu susah bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar. Hal ini disebabkan karena pengguna sosial media jadi malas belajar berkomunikasi secara nyata. Hal ini memang benar sekali karena saya mempunyai teman yang sangat aktif di media sosial. Dia selalu memposting apa saja yang dia kerjakan. Namun di kehidupan nyata dia berbeda 180 derajat. Orang yang aktif di sosial media jika bertemu langsung nyatanya adalah orang yang pendiam dan tidak mudah bergaul. Jadi itu membuat dia susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Selanjutnya, situs sosial media yang akan membuat seseorang lebih mementingkan dirinya sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan sekitar mereka karena kebanyakan menghabiskan waktu di internet. Pernahkah kalian jalan-jalan atau berpergian dengan orang-orang terdekat, tapi kalian malah asik dengan HP sendiri atau bermain dengan sosial medianya sendiri? Selanjutnya, yang ketiga adalah tertinggal dan terlupakannya bahasa formal. Karena pengguna sosial media lebih sering menggunakan bahasa informal daripada bahasa yang formal di dalam kesehariannya, sehingga aturan bahasa formal mereka jadi terlupakan. Selanjutnya, mengurangi kinerja. Karyawan perusahaan, pelajar, mahasiswa yang bermain media sosial pada saat mengerjakan pekerjaannya akan mengurangi waktu kerja dan waktu belajar mereka. Jadi mereka lebih memilih untuk memainkan ponsel dengan memainkan sosial medianya daripada untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi itu akan sedikit terhambat. Selanjutnya, berkurangnya privasi pribadi. Dalam sosial media kita bebas menuliskan dan men-share apa saja. Seringkali tanpa sadar kita mempublish hal yang seharusnya tidak perlu disampaikan ke lingkup sosial. Selanjutnya, kejahatan dunia maya. Kejahatan dikenal dengan nama cybercrime. Kejahatan dunia maya sangat beragam, di antaranya carding, hacking, tracking, publishing, dan spamming. Kemudian yang terakhir adalah pornografi. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Terkadang seseorang memposting foto yang seharusnya menjadi privasi dirinya sendiri di sosial media. Hal ini sangat berbahaya karena bisa jadi foto yang hanya dipostingnya di sosial media disalahgunakan oleh
digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu sering terjadi ya di kalangan remaja. Lanjut, macam-macam perangkat teknologi digital, contohnya seperti televisi, komputer, laptop, tab, handphone, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Adapun contoh aplikasi komunikasi digital yaitu seperti email, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lagi yang lainnya. Saya kira hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.